Ki Anom Al-Aziz mempersembahkan Demopi petualangan spiritual membedah mitos, jelajah misteri, syiar keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Sahabat-sahabat Ki Anom Al-Aziz dimanapun Anda berada, Ki Anom kedatangan tamu saudara Ki Anom Al-Aziz, jauhnya dari Kuningan Timur ya. Jadi ini sedang bersilaturahim ya. Di sini ada Kang Peri ya, sama Kang Asep di sini. Jadi Kang Asep sama Kang Peri ini memang udah lama jadi jemaahnya Ki Anom Al-Aziz. Cuma di sini ada saudaranya Ang Peri, yaitu Kang Asep Saifullah ya gitu. Dia mempunyai sedikit trouble ataupun permasalahan kehidupan. Mungkin nanti akan diceritakan permasalahannya apa, seperti apa. Insyaallah gimananya nanti Kang Asep akan mengutarakan sama Ki Anom. Mudah-mudahan malam ini mendapatkan keberkahan, Amin. mendapatkan rahmat dari Allah, memberikan Allah solusi untuk kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan Kang Asep untuk bisa diutarakan apa permasalahan kehidupan yang selama ini membelenggu ataupun membebani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aziz atas waktunya. Perkenalkan, saya dari Kuningan Timur, Kecamatan Karancana. Nama saya Asep Saifullah. Di sini pertama saya berniat ingin silaturahmi di kediaman Kang Aziz. Kedua ingin curhat sambil ngopi, Ya, nanti ngobrol perkara iman yang mengupas cerita kehidupan saya, sekaligus meminta saran pendapat dari Kang Aziz sebagai guru spiritual saya. Yang pertama Kang, saya akan menceritakan kisah hidup saya Kang selama ini yang benar-benar banyak sekali kesalahan, khususnya kesalahan kehidupan saya Kang, dari berbagai macam problema yang sekarang saya hadapi, dan alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan dan menyadarkan betapa sayangnya Allah kepada saya. Mungkin dengan apa yang setelah sekian lama saya perbuat, khususnya di permasalahan saya sekarang dibongkar. Khususnya Kang, saya pribadi di sini ya meminta pandangan dan solusi, kira-kira gimana gitu memperbaiki diri saya, khususnya di permasalahan yang sekarang saya hadapi. Dari mulai pertama, saya jujur Kang, selama saya hidup, khususnya menginjak dewasa di usia saya di umur 16 tahun, kala itu saya masih SMA Kang. Saya jujur, sekolah dari mulai SD sampai SMA itu jujur saja menjalankan sekolah tidak baik. Banyak maksiat gitu ya. ngecot lah, terus berbohong kepada orang tua, menipu orang tua, kemudian berbohong kepada guru dan yang lainnya. Cuman ambisi saya tetap pengen sekolah, gimana aja caranya. Di tahun 2014 Kang, saya lulus SMA alhamdulillah. Kemudian saya punya keinginan untuk kuliah. Cuman ketika saya berdiskusi dengan orang tua, bukannya orang tua tidak mengizinkan, bukannya orang tua tidak kasihan dengan saya, mungkin karena orang tua juga ada suatu hal, karena ketidakmampuan di ekonomi dan yang lainnya, keterbatasan. Mungkin waktu dulu saya menyadarinya bahwa orang tua saya tidak kasihan kepada saya, kok saya pengen sekolah nggak disekolahkan. Tapi setelah saya menganjak dewasa, saya sadar bahwa alasan orang tua saya dulu tidak mengizinkan sekolah ada sebabnya, karena keterbatasan ekonomi dan yang lainnya. 2014 saya lulus SMA, berhenti sejenak, ikut kerja. Saya kerja pertama di rumah sakit
RSPAD Gatot Subroto Kang, Iya. sebagai office boy. Dan alhamdulillah gaji paling besar se Indonesia, 1 bulan digaji 800 Kang. Iya, iya, iya. Saya Alhamdulillah, ketipu Kang, ketipu masuk ke rumah sakit, masuk ke yayasan, masuk. Iya. Kirain saya masuknya langsung jadi staf rumah sakit, ternyata masuk ke yayasan. Gaji saya pokok itu 2.400.000, tapi karena dipotong oleh yayasan ini itu, jadi sisanya tinggal 800. Saya cuma kuat 3 bulan. Berjalan waktu saya ikut jualan di pinggir jalan kaki lima, ikut. Kenapa saya terus ambisi pengen usaha? Karena saya pengen kuliah. Alhamdulillah selama selang 1 tahun saya nekat pulang dari Jakarta, tidak bilang kepada orang tua saya mau kemana. Saya daftar kuliah dengan modal alhamdulillah hasil kerja saya, kuliah lah, berjalan 1 semester 2 semester, alhamdulillah lancar dari diri saya, berjalan dari saya. Semester 3 semester 4 diskusi dengan orang tua untuk pembayaran kuliah, timbulnya yang ada orang tua berantem gara-gara saya meminta keuangan di masalah kuliah. Waktu itu saya menyadari bahwa orang tua saya tidak sayang kepada saya, kok saya seperti ini meminta bantuan aja kok hasilnya seperti ini, sampai orang tua bapak sama ibu berantem gara-gara saya. Nah di sana saya bimbang sekali. Ketemulah teman, salah satu teman kampus. Kenapa kamu kok nggak pernah kuliah lagi? Saya mau berhenti aja lah, soalnya kebentur sama biaya. Udah gini aja, saya bantu ada cara untuk menghasilkan uang cepat. Awalnya saya bermasalah, saya pinjam ke salah satu pihak. Saya nggak menyadari bahwa itu pihak yang berbentuknya nanti akhirnya riba. Saya ikut pinjam untuk biaya kuliah saya, bayar. Walaupun sampai akhir pun ada sumbangsi dari orang tua, sumbangsi dari keluarga ada. Cuman karena kebandelan saya sadari ini kebandelan kesalahan saya diri sendiri tanpa ada ikut campur kesalahan lain. Kadang-kadang hasil uang haram, saya sebut haram dari riba dan itu, saya dipakai untuk hal ini, hal itu, hal yang jelek. Setelah lulus kuliah, bukannya tenang, bukannya mendapatkan sesuatu hal yang lain, yang ada timbul banyak masalah dari apa yang saya setelah perbuat. Maaf, sebelum lulus saya udah bekerja di salah satu instansi pendidikan. Saya masuk bekerja, alhamdulillah saya langsung mendapatkan tempat posisi yang bagus untuk jadi guru kelas dan yang lainnya. Cuman jujur, belum ada ketenangan dalam bekerja, belum ada kenyamanan dalam bekerja, belum sama sekali mendapatkan ketenangan jiwa, belum ada. Yang ada gelisah, terus masalah yang satu belum selesai tambah lagi, yang satu belum selesai tambah lagi. Kenapa? Kata saya, ini terus-terusan masalah. Jujur, saya banyak dosa, khususnya kepada orang tua saya sering berbohong, kepada saudara sering berbohong, kepada orang lain pun sering merugikan. Saya disebut orang munafik apa? Saya jujur, saya sebagai orang munafik. Saya sadari sekarang saya orang munafik. Saya banyak ingkar, banyak hal yang belum saya lakukan sesuai ucapan saya. Saya orang pendusta, apalagi nama Allah Subhanahu wa taala, saya Allah selalu meninggalkan sholat. Zikir jangan zolim sekali saya. Nah, tahun 2020 Gusti Allah saking sayangnya kepada saya, dibukakan sebuah permasalahan yang tadinya saya sembunyikan rapat-rapat. Tiba-tiba orang tua saya tahu permasalahan saya di A, keluarga saya tahu permasalahan di B, di instansi pekerjaan saya kok tiba-tiba orang menjauh dan yang lainnya. Awalnya saya sadari kenapa ini kok tiba-tiba menjauh, kok tiba-tiba seperti gak percaya lagi pada saya. Bahasa Sunda nama si Ganu Harewa kau diri abdi teh, benci dan yang lainnya. Saya lari ke saudara saya, alhamdulillah ini kakak saya, lari saya ke rumahnya. Waktu itu kok saya hidup seperti ini, sedangkan saya masih muda kan. Tapi kok masalah banyak banget, khususnya yang sekarang saya hadapi, banyak sekali ada masalah. Apa saya salah? Apa saya kok jujur kan? Dari mulai kecil saya nggak pernah bersentuh dengan minuman yang berlarang yang lain. Walaupun
latar belakang keluarga saya dulu orang tua saya jualannya di anggur gitu. Mungkin jamu di jamu, walaupun tapi saya pribadi saya nggak pernah masuk ke hal-hal yang seperti itu. Cuman saya masuk pernah ke riba, masuk ke riba. Saya sering maksiat, khususnya ya kalangan-kalangan muda kan, bercengkrama dengan lawan jenis, walaupun kadang-kadang tidak sewajarnya, kemudian maksiat yang lainnya, menipu orang lain, mengambil hak orang lain. Saya pernah mungkin seumuran saya yang lebih parah sih itu kan, ngambil hak benar-benar yang bukannya hak saya, melakukan sesuatu bukan di tempatnya. Saya pernah meninggalkan sholat, bahkan saya pernah menduakan Allah saking saya zolimnya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya disentuh oleh Allah untuk ayo berubah dengan jalannya. Saya silaturahmi ke Kang Ajis. Saya niatkan pertama, saya mohon minta pencerahan dari Kang Ajis, minta pendapat dan solusi bagaimana saya ke depannya harus seperti apa gitu, dan menata lagi kehidupan saya kan. Saya jujur kan, benar-benar saya sudah capek, sudah lelah, saya sudah tidak dipercaya oleh orang lain, khususnya orang tua dan yang lain. Saya pengen kembali, minimal membalikan kepercayaan khususnya kepada orang tua dan keluarga, minimal disayang lagi oleh orang-orang, khususnya oleh Allah, diakui lagi sebagai umatnya. Ya alhamdulillah kalau misalkan Gusti Allah masih bisa mengampuni saya, mengakui saya umatnya. Saya pengen benar-benar hijrah kan. Cuman saya nggak tahu harus seperti apa gitu. Bimbingannya dari Kang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sekilas tentang curhatnya Kang Asep Saifullah di sini nih Kak, ini apa ya biar tampak jelas ya namanya. Jadi gini ya Kang Asep, Kang Peri ya, sami-sami dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi semoga kisah ini menjadikan inspirasi untuk rekan-rekan yang di luar sana, mungkin sahabat-sahabat Kianom yang mungkin mempunyai permasalahan yang lebih berat lagi ya dibandingkan Kang Asep ini. Jadi kata Allah, illa bizikrillah tatma'innul qulub. Barang siapa yang mengingatku ya bakal kau akan dikasih ketenangan ya. Jadi selama ini Kang Asep mungkin tidak tenangnya karena sering jauh sama Allahnya kan gitu ya, sering tidak pernah mengingat gitu ya, walaupun mengingat mungkin sekedarnya aja gitu ya. Satu, dan ud'uni astajib lakum, barang siapa yang memohon padaku, minta padaku, akan aku berikan ya, akan aku kasih gitu kata Allah. Dan permasalahannya Kang Asep ini, kalau akan simak ya dari awal ceritanya Kang Peri gitu ya, ini memang dari awal mulanya dari riba ini ya, justru yang membuat permasalahan makin ya semakin rumit ini. Semakin awal mulanya itu ya dari riba. Jadi gini Kang Peri, Asep ya, sebetulnya Allah udah mengharamkan tentang perkara riba ya, utang piutang tentang perkara riba. Surat Al-Baqarah bahkan diterangkan kata Allahnya ya, barang siapa yang memakan uang riba itu seperti layaknya setan yang berdiri karena gila ya, udah kemasukan setan lu gelo gitu ya. Gitu ya, setan biasa. Jadi setannya yang gelo gitu, bukan ya, setan yang normal. Iya gitu ya. Jadi memang permasalahan kalau tentang perkara riba ya, udah kita kasurupan jurik gelo ya pasti menghalalkan segala cara ya, dengan tadi maaf ya, dengan menipu ya, membohongi orang tua, menzolimi diri sendiri, bahkan segala maksiat dilakukan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Dan kata Allah, maka barang siapa yang memakan ya, mendengar, mencium tentang perkara riba, maka perang denganku, perang dengan Rasulnya. Seperti itu Kang Peri ya. Jadi kita insya Allah dalam suasana malam ini kita bermunajat sama Allah, hilangkan dari segala riba, hilangkan dari segala bentuk hutang piutang ya, karena akan memberatkan bagi kita ya. Memberatkan jangan tidak sampai ke akhirat juga, di dunia juga udah diberatkan sama Allah gitu ya. Kita kupas surat Al-Baqarahnya ya. Kalau memang Kang Asep dan jemaah yang ada dimanapun Anda berada
bahwasannya tentang perkara riba ini Allah telah terangkan di ayat 275 kalau nggak salah cari ya di sini. Ya, 275 surat Al-Baqarah. Ini bahwasannya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi tidak akan mampu berdiri tegak ya. Jadi gegaleongan wae gitu ya. Itu karena nauzubillah kata Allah haram ya riba itu. Bisa mengalahkan segala cara, bisa membunuh karena riba, ya bisa menjual diri berzina karena riba, bisa kita zolim bohongin orang tua karena hutang piutang riba gitu ya. Ini permasalahan, akar permasalahannya kan dari riba ya Kang Asep ini ya. Tadi ceritanya memang mulia, bagus tujuannya ya, pengen melanjutkan lagi studinya, pengen melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih bagus lagi. Cuman jalannya gitu ya. Kalau memang jalannya awalnya kurang baik, pasti hasilnya Iya, gitu, pasti kurang baik gitu ya. Di sini teruskan lagi kata Allah, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Tuh udah berbohong ya tentang tenaga iya mas sarua dengan jual beli tenaganya gitu. Kalau orang-orang riba itu seperti itu ya. Dan di sini juga padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi haram. Riba itu udah haram di Al-Qur'an. Kata Allah haram ya. Jadi jangan sampai mendekati dengan riba. Mencium, mendengar pun baru dosa. Allah kan gitu ya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya riba itu seperti kita halayaknya nauzubillah summa nauzubillah ini zalim berzina dengan orang tua kita sendiri gitu, ya. Sini diteruskan lagi, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya ya. Ya kan udah peringatin nih, jauhi dah riba ya, biar kita hidup mulia, hidup kita berkah, ada kedamaian, ada ketenangan ya. Allah mah gak susah, yang nyusahin itu diri kita sendiri Kang Asep ya gitu. Dan di sini kata Allah dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah, kembalikan lagi Allah, saya benar-benar tobat, saya nggak mau lagi dengan tentang riba, saya nggak mau Allah. Melihat pun, mendengar pun ya, mencium pun tentang riba, nauzubillah saya nggak mau. Bahasa Sunda nama amit-amit aing kudu nuhun deui kana riba mah kan gitu ya. Jadi di sini juga Allah, barang siapa mengulangi, urang teh udah dikasih tahu ya, kita udah dikasih tahu nih. Jangan. Riba itu menghancurkan segala-galanya. Hutang piutang dengan hukum riba itu menghancurkan segalanya. Kita lanjut lagi nih. Maka peringatan dari Allah, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mau kekal di dalamnya ya kan, nggak mau atuh ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita udah diperingati ya, udah dikasih tahu bahwa gambarannya di Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah 275 tentang perkara riba itu seperti itu ya, kita jauhi biar kita hidup kita itu ada ketenangan, ada keberkahan. Kalau kita punya riba mah ya panas hareudang ya Kang Bade ya. Panas hareudang ya. Kayak wah gitu ya, tidak nyaman. Berarti ayat-ayat Allah itu, berfirman Allah itu benar apa yang difirmankan Allah itu ya di Al-Qur'an itu. Dan 276-nya Allah berfirman juga, Allah akan memusnahkan Allah akan memusnahkan riba. Jadi kebalikannya, Allah akan menghancurkan, memusnahkan orang-orang yang mempunyai riba. Dan Allah akan menyuburkan dengan cara sedekah. Di sini Allah mengatakannya seperti itu. Jadi kalau kita pengen subur dengan sedekah, apa sedekah itu juga harus dengan harta yang banyak ya. Tidak harus dengan apa namanya, kita lagi ada gitu ya. Justru orang yang hebat itu bersedekah dikala tidak punya. Itu ya kepasannya ya. Ayo guys loba mah aneh ya, karena banyak, tapi
kebanyakan juga kalau udah yang punya mah lebih koret deh, lebih pelit deh gitu ya. Bahkan di ayat selanjutnya juga ada itu orang yang bahil, itu orang yang bahil, orang yang koret ya, orang yang susah untuk bersedekah itu, maka hartanya itu akan dikalungkan yaumil akhir. Itu hartanya akan digendol, kabayang imam megah ya, mobil no mewah dikalungkan tadi orangnya lu gandol kumaha kan gitu ya. Insyaallah dari harta yang sedikit kalau kita sedekahkan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan akan 700 kelipatannya lagi. Yakin demi Allah itu mah Allah ya, dia akan memberikan kesuburan. Dan di sini Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahimnya Kang Asep melalui Amperi di sini ya, ke tempat talufuh ya. Talufuh ini ada maknanya. Ini kan semuanya talufuh nih. Ada maknanya. Ini berarti kalau pertama kali nih ya di talufuh ini yang memang Kang Aziz bikin seperti ini suasananya ya. Jadi talufuh ini maknanya itu tafakur untuk bersimpuh tuh ya, ada maknanya, jangan salah ya, nggak asal bikin saung-saung aja ya. Talufuh tafakur untuk bersimpuh. Jadi apa yang kita perbuat dulu ya, jadi tempat di sinilah untuk bersimpuh ya Allah, segala kesalahan saya ya, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tidak luput dari dosa perdosaan ya. Tapi kalau kita ada niat untuk memperbaikinya, Allah akan kasih jalan, Allah kasih hidayah ya. Yang kasih hidayah itu bukan manusia kok, Allah ya yang kasih hidayah Kang Asep ya. Jadi insya Allah dari inilah tadi sudah dikupas luar dalamnya surat Al-Baqarah tentang riba. Nanti Asep ke depannya setelahnya beres riba ya, dan ditinggalkan jauh-jauh dari ribanya, akan bangkit kembali, akan hebat kembali ya. Dengan cara apa? Berikanlah kesedekahannya. Senyum pun jadi sedekah kok ya. Senyum kita ya, kalau orang punya utang cemberut bae, orang yang dikasih rezeki aku mah ya, cemberut bae aja mah eta mah kan gitu ya. Jadi inilah kalau ngobrol perkara iman gitu ya, campur aduk ya Kang Peri ya, karena Kang Ajisnya dari Kuningan ya, pakai Sunda ya. Itu insyaallah jadi indah lah. Jadi gado-gado campur ya gitu. Itu firman-firman Allah dari surat Al-Baqarah. Dan ngomong-ngomong Kang Asep masih lajang. Salam sudah punya. Salam sudah punya. Alhamdulillah. Ya. Terus tapi belum ada keinginan untuk rumah tangga Kang. Oh gitu. Masih benar-benar pengen mau perbaiki diri dulu lah. Oh insyaallah ya, jadi kemudian memperbaiki diri, kemudian meyakinkan diri dulu ketika nanti menghadapi masalah harus seperti apa. Saya nggak mau rumah tangga hancur gara-gara suatu hal yang tidak bisa dihadapi. Saya pengen benar-benar yakin dulu, kuat dulu, istiqomah dulu ya, baru berjalan. Insyaallah ya, kita doakan Amperi ya. Iya. Kehadirannya Asep ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Ya. Untuk penggemar channelnya Ki Anom Al Aziz ya, ini menjadikan itibar atau pembelajaran untuk kita ya, supaya kita lebih meningkatkan lagi keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Dan bahwasannya dari segala macam bentuk kodo dan kodarnya di sini surat Al-Furqan ya sudah diterangkan di Al-Qur'annya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak Allah itu ya, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Seperti apa yang sekarang Kang Asep ada musibah ya, ada ujian dari Allah, itu udah ketetapannya Allah ya. Dan kita wajib untuk ikhtiar ya, wajib untuk syariat ya, mencari sesuatu pencerahan. Seperti inilah pencerahannya. Mudah-mudahan tadi apa yang diungkapkan yang dari tausiah dengan sedikitnya menjadi bermanfaat untuk kita ya, jadi lebih baik untuk kita lagi ya, menjadikan keberkahan, kemuliaan, dan membuka pintu-pintu rahmat bagi kita semua.
penyampaiannya tidak sesuai ya gitu, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua ya, sahabat-sahabat Anom Al-Aziz. Jadi Kang Asep ini udah lagi gelisah ya, bahkan udah ada putus asa ya, kemarin-kemarin ya udah putus asa dalam artian maksudnya alhamdulillah masih tingkat keimanan dia tingkat keimanan tidak sampai ke hal yang tidak wajar. Maksudnya tuh khusus putus asa tuh pekerjaan ini ditinggalkan, kemudian pengen keluar dari rumah, tapi cuman di sana Allah masih memberikan pertolongan dengan memberikan kesabaran lebih luas untuk bisa lagi lebih kuat berubah. Alhamdulillah saya masih bisa berdiri tegak walaupun mungkin sudah benar-benar lemas sebenarnya. Cuma dari itu saya selalu bersilaturahmi ke Kang Peri dan yang lainnya meminta saran pandangan. Ini harus seperti apa saya akan seperti ini aja, ini harus seperti. Alhamdulillah Kang Peri memberikan saran solusi, kita bersilaturahmi dengan Aziz, kita pandangan solusi, dan alhamdulillah Kang, apa yang tadi akan jelaskan, apa yang tadi akan sarankan pada saya benar-benar bermanfaat sekali dan benar-benar itu nyata dengan apa yang saya rasakan sekarang. Alhamdulillah dengan jalannya saya silaturahmi ke sini, saya minta doanya khususnya ke Kang Aziz, Kang Peri, ke teman-teman, semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya segala dosa-dosa kita, yang benar-benar banyak sekali kesalahan kita, walaupun mungkin kesalahan kita berbeda jalannya. Saya salahnya di hal ini, mungkin ada teman-teman yang salahnya di hal yang lain. Ayo kita bareng-bareng untuk memperbaiki diri kita dengan caranya yang pertama, dengan cara khususnya cara saya bersilaturahmi, meminta pandangan. Kita jangan malu, kita harus benar-benar terbuka kepada yang lain. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, karena kita butuh orang lain, kita tidak sanggup berjalan sendiri. Nah, contoh saya seperti ini, bersilaturahmi ke Kang Aziz, bersilaturahmi ke Kang Peri ini untuk membukakan jalan saya membersihkan atau membereskan masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah sekarang dari Kang Aziz sudah dijelaskan, bahkan dari Al-Quran dijanjikan, saya benar-benar tersentuh sekali. Tapi nauzubillah min dzalik kan, saya tahu jangan sampai termasuk kaum yang seperti itu kan. Ya. Nauzubillah. Alhamdulillah. Tapi doanya dari Kang Aziz, semoga saya khususnya Kang, Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosa saya, kemudian dibukakan lagi pintu rezeki, dibereskan untuk permasalahan saya, kemudian dijadikan manusia yang soleh, bermanfaat untuk orang lain, dan khususnya untuk orang tua Kang. Saya ucapkan terima kasih banyak Kang. Alhamdulillah saya sudah plong, benar-benar tenang. Jadi saya merasa hidup nggak sendirian lagi sekarang. Ada rekan, ada kakak saya, ada sahabat-sahabat khususnya ini guru spiritual saya selalu memberikan semangat. Jangan lupa tetap terus semangat, terus saya jangan sampai mengeluh, karena kita sanggup. Kalau hebat, kita bisa ya, walaupun bisa istiqomah ya. Dengan caranya kita sering silaturahmi setelah kita pandangan seperti itu. Alhamdulillah Kang, saya tidak bisa membalas dengan hal-hal yang lain Kang. Saya hanya bisa mendoakan Kang, semoga dipanjangkan umurnya sama, diberkahkan segala hal. Kemudian semoga teman-teman YouTube-nya terinspirasi dengan apa yang menjadi konten-konten Kang Aziz khususnya. Tetap jangan lupa, saya sarankan subscribe YouTube ini ya, dan share, like, dan yang lain. Kenapa? Ini bermanfaat sekali, insya Allah bermanfaat sekali. Amin. Alhamdulillah ya, itulah mungkin ya kajian pada malam ini. Kang Peri barangkali mau menyampaikan sedikit masukan untuk Kang Asep, karena kita ini berzakarah di sini ya, berbagi ilmu ya. Kita tidak merasa kita yang paling di atas, kita yang paling mengerti ya. Jadi kita harus betul-betul dipakai ilmu tawadunya ya, betul-betul kita dipakai apa yang udah Rasulullah ajarkan kepada umatnya ya. Jadi jangan sampai sombong dengan ilmu kita ya, jangan sampai sombong dengan kepunyaan kita, jangan sampai sombong dengan apa yang kita miliki ya. Semuanya punya Allah
Kalau kita sombong sama halnya dengan syaitan ya. Silahkan Kang Ferry kalau mau ada sedikit mau penyampaian ya. Cukup ya untuk Cukup. sementara ini. Iya, barangkali mau Nanti tausiahan. next time Kang. Ini udah lebih berbobot. Dari Akang udah lebih berbobot. Alhamdulillah. Ya itu aja jamaah, sahabat-sahabat Kianom Al Aziz dimanapun Anda berada, pembahasan tentang ngobrol perkara iman di Saung Talufuh, tafakur untuk bersimpul bersama sahabat-sahabat yang ada di Kuningan Timur ya, khususnya di sini ada Kang Ferry, ada juga Kang Asep Saifullah. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan apa yang diminta, apa yang dimunajatkan, apa yang dimohon oleh Kang Asep, segera Allah ijabah. Amin ya astajibul lakum ya, pun biiznillah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.